Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah amma ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kita, yakni proses belajar walaupun ini secara online. Mudah-mudahan ini semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita awali pertemuan ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik anak-anakku sekalian, Pak Ali pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang KNU-an pelajaran 1. Sebelumnya Pak Ali akan membacakan doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka halaman 1 anak-anakku sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelajaran 1, Ahli Sunnah wal Jamaah. KD-nya kompetensi dasar. Nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengenal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Baik, kita kepada halaman 2 ya. Kita ke materi halaman 2 anak-anak. A. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah kata ahlu atau ahli yang mempunyai arti keluarga, pengikut, atau golongan. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketentuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah. Jamaah itu kumpulan atau kelompok, yaitu kelompok orang-orang terdahulu. Jadi anak-anakku sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan, sebentar ya, golongan umat Islam yang berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang juga dipraktekkan oleh para sahabat seperti Khulafa ar-Rasyidin. Saya ulang, jadi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan. Tadi ahlun itu kan golongan. Golongan di sini adalah golongan umat Islam yang berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan as-sunnah. Jamaah itu bersama para sahabat yang juga dipraktekkan oleh para sahabat seperti Khulafaur Rasyidin. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Jadi anak-anakku sekalian, kita berahlus sunnah wal jamaah, kita berfaham ahlus sunnah wal jamaah berarti berfaham menurut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, dalil tentang masalah terjadinya kelompok, ya, dalil tentang terjadinya kelompok atau firqah umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, bahwa orang Yahudi, kata Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadi 71 kelompok. Waftaraqat an-nasara ala tnataini wa sab'ina firqatan, agama Nasara atau agama Nasrani itu akan menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah ala talatin wasab'ina, sedangkan umat ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu akan terpisah atau menjadi kelompok sebanyak 73 kelompok atau 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, qil man hiya ya Rasulullah, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithlima ana alaihi wa ashabi, orang yang selamat itu adalah orang yang beramal atau yang berfaham seperti fahamku, ya, atau termasuk orang yang berfaham seperti apa yang difahami oleh sahabat-sahabatku. Mangkana ala mithlima ana alaihi wa ashabi. Atau kalau bahasa anunya, apa yang aku perbuat hari ini dan para sahabatku. Baik anak-anakku sekalian, jadi melihat dari hadis ini yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu akan menjadi 73 golongan. Yang satu itu yang akan selamat. Semua golongan itu mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada hakikatnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang benar itu hanya satu. Terus siapa yang satu ini? Ya, orang-orang yang berpegang teguh kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga pada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika disebutkan itu berarti golongan Asy'ariyah atau golongan Maturiyah. Asy'ariyah itu sekitar tahun 873 sampai tahun 935 Masehi, dan Maturiyah itu tahun 944 Masehi. Seperti apa yang telah disampaikan oleh salah satu ulama, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asyairah wal maturidiyah. Apabila disebut golongan ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah golongan Asy'ari dan Maturidi.
Apa Asy'ari itu dan Maturidi nanti Pak Ali akan bahas. Jadi anak-anak Pak Ali pada saat ini dan anak-anak pada saat ini sedang berada pada faham Asy'ariyah dan faham Maturidi, ya. Faham Asy'ariyah dan faham Maturidi. Maka ini kata ulama, ini yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau gampangannya ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan anak-anakku sekalian. Abul Hasan Al-Asy'ari halaman 3 di bukunya, di atasnya B, sebelum B, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi adalah imam yang telah mengumpulkan dan merumuskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rapi. Kedua imam tersebut telah menggali ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tabi'in dan para ulama salaf yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi faham kita, faham Islam kita itu adalah bersanad, bersandar anak-anak dari gurunya ke gurunya, gurunya guru terus ke gurunya. Nah, katakanlah anak-anak kepada saya ini mengenai ajaran Islam, ya, mengenai ini khususnya tentang tauhid. Anak-anak dari saya, katakanlah seperti itu. Saya dari guru saya. Guru saya itu punya guru di mana gurunya itu adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru di atasnya, seperti yang di Jawa Tengah itu ya siapa, terus sampai ke atas, ke atasnya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya sambung. Selanjutnya yang B, sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah. Dulu pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW atau pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu tidak ada firqah-firqah, itu golongan-golongan, kelompok-kelompok itu tidak ada. Khususnya ketika ada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena semua faham, semua ajaran mereka langsung ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun setelah baginda Nabi Muhammad wafat, agama Islam kian berkembang ke seluruh jazirah Arab. Banyak bangsa yang memeluk agama Islam. Di antara mereka ada yang ingin memasukkan ajaran agama mereka semula. Ya, ini anak-anak. Jadi yang pertama, banyak bangsa yang memeluk agama Islam, memasukkan ajaran, yang ingin memasukkan ajaran agama mereka pada agama Islam. Ya, ingin dicampur adukan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan menghilangkan kemurnian daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, banyaknya bermunculan aliran-aliran. Ya. Termasuk sebab lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah disebabkan oleh bermunculan aliran-aliran. Aliran apa saja nanti? Nah, ada aliran A, aliran B, aliran ini, sehingga agama Islam, kemurnian agama Islam ini perlu dirumuskan agar tidak timbul kesesatan-kesesatan atau pemahaman-pemahaman baru. Bid'ah istilahnya seperti itu. Bid'ah yang memang betul-betul dolalah. Bid'ah yang betul-betul sesat. Kemudian aliran tersebut, kenapa kemudian timbul aliran tersebut? Karena memang aliran tersebut timbul akibat perselisihan politik diantaranya sejak akhir kekhalifahan Utsman bin Affan berlanjut pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman bin Affan itu kan khalifah, seorang khalifah, tapi beliau wafat dengan
cara dibunuh. Ya, tentunya kaitannya dengan politik. Ada mereka orang-orang umat Islam pada saat itu tidak puas dengan kepemimpinan kekhalifahan daripada Utsman bin Affan. Sehingga ketidakpuasan itu mereka lampiaskan dengan cara membunuh Utsman bin Affan. Kemudian ini berlanjut kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sampailah terjadi yang namanya perang Siffin. Perang antara kelompok Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok ini perang, terjadilah peperangan itu dengan sengit. Dari segi peperangan ini sebetulnya kemenangan untuk Ali bin Abi Thalib sudah di depan mata. Artinya kemenangan itu berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, namun di akhir peperangan pihak dari Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau istilahnya tahkim, minta perdamaian. Sehingga dari sinilah anak-anakku sekalian timbul perselisihan-perselisihan kelompok-kelompok. Ada kelompok yang menerima dengan tahkim. Jika Ali itu membuat keputusan dengan demikian, oke, saya terima. Ini Syiah, kelompok Syiah timbul, pendukung Ali. Kemudian ada kelompok yang tidak setuju dengan sikapnya Ali. Jika Ali ini menerima tahkim perdamaian ini, maka saya menolak. Lah, dari ini timbul namanya kelompok Khawarij. Ada kelompok di mana mereka tidak mendukung atau tidak ikut campur tentang pertikaian atau perselisihan daripada kedua kelompok ini, yakni kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Mereka ya nyantai-nyantai saja lah. Mereka itu dikenal dengan kelompok Murji'ah. Gampangannya Pak Ali lanjutkan. Nah, ini munculnya aliran-aliran. Aliran pertama itu ada aliran Khawarij. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka keluar? Karena mereka tidak puas dengan apa yang diambil dengan kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib, yakni menerima tahkim itu, ya, menerima tahkim, menerima perdamaian. Karena menurut mereka ini kita mau menang kok malah menerima perdamaian. Kemudian ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu kelompok yang mendukung Ali. Ketika Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan, okelah kita menerima perdamaian, namun kelompok ini mendukungnya, maka kelompok ini disebut dengan kelompok Syiah. Ada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini anak-anak kelompok yang tidak masuk kepada Khawarij, ia tidak masuk pada Syiah, seperti itu, namanya Murji'ah. Atau kelompok yang tidak yang tidak ikut campur lah dengan politik yang terjadi, atau apa itu, timbulnya pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Mereka ini tidak ikut-ikut, disebut dengan kelompok Murji'ah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada kelompok muncul lagi, yakni kelompok Jabariyah. Ini aliran juga. Kelompok Jabariyah ini kelompok yang memiliki faham bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya itu adalah lantaran Allah. Ya, maaf nun sewu, termasuk ketika ada manusia berbuat dosa, mereka itu tidak mau disalahkan. Ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan saya seperti ini. Nah, ini kan keliru. Ini namanya kelompok Jabariyah. Ada kelompok
Qadiriyah, ya. Kelompok Qadiriyah ini kelompok yang menurut mereka itu adalah semua apa yang mereka lakukan itu jadi Qadariyah itu adalah aliran yang mengatakan bahwa segala tindakan manusia itu tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan diri apa yang telah diperbuatnya itu murni dari kemampuannya manusia itu sendiri. Katakanlah dia bisa bergerak, katakanlah dia bisa kaya, dia bisa mencapai suatu kesuksesan, itu menurut aliran ini tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang murni dari usahanya manusia itu sendiri. Nah, ini kesalahan daripada aliran-aliran Qadariyah. Kemudian anak-anak itu ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini aliran yang hanya mengandalkan akal fikirnya, ya. Mengandalkan akal fikirnya. Di dalam aliran Mu'tazilah ini banyak yang dikecam oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dari golongan kita, karena dia berpendapat juga Mu'tazilah ini Al-Quran, ya, itu merupakan barang baru, kata seperti itu. Al-Quran itu dikatakan barang yang baru dan yang lain-lain. Itulah yang dianggap sesat daripada aliran-aliran Mu'tazilah ini. Kemudian anak-anakku sekalian, Abul Hasan Al-Asy'ari juga mengatakan bahwa keluar dari aliran Mu'tazilah yang menolak faham Mu'tazilah karena Mu'tazilah adalah faham sesat. Kemudian ia merumuskan ajaran-ajaran yang mengutamakan Al-Quran dan Hadis serta menggunakan akal yang memahami nas-nas Al-Quran dan Hadis. Jadi pada awalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, anak-anakku sekalian, karena dia mempunyai guru yang bernama Abul Ali Al-Jubai, ya, di mana Abul Ali Al-Jubai ini tokoh aliran Mu'tazilah, ya. Gurunya mempunyai faham Mu'tazilah. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ini melakukan penelitian-penelitian tentang ajaran yang difahami oleh gurunya, yaitu Abul Hasan Abul Ali Al-Jubai. Setelah ia meneliti apa yang difahami atau yang menjadi pemahaman daripada gurunya, ternyata banyak yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dia memilih keluar daripada faham Mu'tazilah itu, anak-anak sekalian. Baik, Pak Ali lanjutkan. Pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Dari bidang akidah. Kita ini kan masuk daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Maka akidah menganut pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Karena memang beliaunya ini yang kemudian merumuskan tentang nas, ya,
Al-Quran. Seperti itu. Kedua imam tersebut memiliki persamaan, yaitu mendahulukan nas daripada akal. Nas itu dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang didahulukan. Kemudian didukung oleh akalnya. Taqdimun nas alal akli, atau mendahulukan dalil nakli daripada dalil akli. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang syariah, dalam bidang muamalah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memilih atau mengikuti salah satu 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketepatan yang di Indonesia itu, anak-anakku sekalian, mayoritas, ya, ada sebagian yang tidak sama dengan kita, tapi mayoritas di Indonesia itu memilih pada madhab Syafi'i. Memilih pada madhab Syafi'i. Baik, sebelum saya membahas tentang masalah dalam bidang syariah, kembali kepada bidang akidah. Pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah meliputi bahasan tentang ketuhanan, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Di antara perbedaan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keindahan, al-jamal, kebesaran yang disebut dengan al-jalal, dan kesempurnaan al-kamal. Allah memiliki sifat 20, sifat mustahil 20, dan sifat jaiz 1. Allah Maha Esa dalam zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Di surga Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat. Ini pemahaman kita, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Percaya terhadap adanya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya bernama malaikat. Kemudian F, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlah malaikat, dan diantaranya disebut malaikat kiramang katibin. G, Al-Quran adalah firman Allah dan kitab suci terakhir yang paling sempurna. H, Al-Quran berada di atas akal manusia. I, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang diberi wahyu untuk diajarkan kepada umat manusia. J, jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui sebanyak 25. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. K, para nabi dan rasul memiliki mukjizat sebagai hujjah atas kebenaran risalah yang diajarkan. L, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dan akan memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. M, hari kiamat pasti terjadi, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang amal perbuatan manusia. Jadi ini anak-anakku sekalian, silahkan kalian baca di rumah. Ini adalah merupakan pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Sedangkan dalam bidang fikih, ya, dalam prakteknya 99% atau 99% warga Nahdiyin menjadi pengikut madhab Syafi'i. Warga Nahdiyin itu golongan Nahdlatul Ulama, NU. NU itu 99% mengikuti madhab Syafi'i, terutama dalam masalah ubudiyah. Di antara contoh: A, membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan memulai surat-surat Al-Quran selain surat At-Taubah. Kalau Nahdiyin itu, anak-anakku sekalian, ya, kalau Nahdiyin itu biasa ketika sholat Allahu Akbar baru basmalah. Mari iftitah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Ada kelompok di luar Syafi'i itu ndak Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim,
mereka tidak baca basmalah. Tapi kalau Syafi'i basmalah. B, tidak menyentuh atau membawa Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kalau madhab Syafi'i itu tidak boleh menyentuh Al-Quran atau membawanya kecuali dalam keadaan suci, baik dari hadis kecil maupun hadis besar. C, membaca doa kunut ketika sholat subuh, itu Syafi'i. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. D, menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan melakukan ru'yatul hilal. Jadi kalau kita itu mau menentukan awal Ramadan ataupun mau menentukan awal hari raya, itu masih melakukan penglihatan bulan, namanya ru'yatul hilal. Salat tarawihnya 20 ditambah 3 rakaat witir. Kemudian melaksanakan sholat id di masjid, ya. Kalau selain kita itu melakukan sholat idnya itu di lapangan, kadang di jalan raya, ya. Tapi kalau kita itu lebih kepada masjid, mengundangkan azan 2 kali pada sholat Jumat. H, wajib mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan. I, membaca usolli, ya. Kalau kita itu usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi. Tapi kelompok lain enggak, mereka berdiri langsung Allahu Akbar. Tapi kalau Syafi'i itu pakai usolli. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam bidang tasawuf atau akhlak kita mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Imam Ghazali. Akhlak itu penting, ya. Kata Nabi, innama bi'itsu liutammima makarimal akhlak. Silakan dibuka halaman 7 itu, nomor 3, bidang tasawuf dan akhlak. Kata Nabi, innama bi'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu penting, ya. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga. Akhlak itu maksudnya berbuat baik, ya, berbudi pekerti baik, berbudi pekerti yang luhur, ya. Dalam bidang akhlak atau tasawuf, golongan Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran yang dirumuskan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan para ulama tasawuf lainnya. Tasawuf yang diajarkan oleh kedua ulama tersebut dianggap muktabar, yakni diakui kebenarannya, karena ajaran-ajaran beliau tidak menyimpang dari dasar-dasar syariah. Ya. Apa di antara pokok-pokok ajaran akhlak atau tasawuf? 1. Setelah bertaubat, yaitu menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk saya ulang ya. Selalu bertaubat, yaitu menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini akhlaknya, ya. B, bersikap zuhud, yaitu tidak terpaut dengan harta meskipun memiliki banyak harta. Zuhud, ya. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai itu anak-anak banyak rumahnya besar, ya, punya mobil, Jangan kemudian ini yang sering terjadi, ada orang berkata, masa ulama seneng dunyo, ya, suka harta. Mereka itu walaupun banyak harta, katakanlah banyak rumah, banyak sawah, banyak mobil, kalau ulama kemudian mempunyai sifat zuhud, itu hatinya sedikit pun tidak terpaut dengan harta, mau harta sak bajek, mau harta sebanyak apa. Mereka gak mikir-mikir itu. Kemudian C, bersikap wara, yaitu menahan atau mengendalikan diri dari segala hal yang halal atau haramnya tidak jelas. Ini wara, ya, hati-hati istilahnya. B, bersikap tawadu, yaitu berlaku sopan terhadap sesama manusia, terutama kepada Allah. Sopan. Contoh, Pak Ali kasih contoh. Sholat yang laki-laki itu sah, yang penting antara pusar dan lutut itu tertutup. Misalnya sholat kato anto pusar
itu tertutup, kemudian lutut juga tertutup. Yang lain dah itu sah. Karena memang fikihnya seperti itu. Tetapi anak-anakku sekalian, gak sopan, akhlaknya kurang. Ya, makanya di sini tawaduknya kurang. Sama dengan sholat tidak pakai topi itu tidak apa-apa, sah sholatnya. Tapi semakin pakai topi, semakin sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat pakai kaos itu sah, ya. Sholat pakai kaos tidak apa-apa. Tetapi semakin pakai kemeja, pakai jubah misalnya, itu semakin sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi semua sikap yang mengakibatkan dosa seperti sombong, serakah, dan iri hati. F. Meninggalkan perkataan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain seperti bohong, fitnah, dan adu domba. G. Muraqabah, yaitu menyadari bahwa manusia selalu dalam pengawasan Allah. Ya, kita diawasi Allah. H. Memperbanyak zikir. I. Istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu anak-anak materi tentang ke-NU-an. Anak-anak usahakan betul-betul paham sebagai bekal anak-anak nanti pada hari dewasanya. Dari Pak Ali, tugasnya anak-anak rangkuman silakan dibaca, direkam, dan ditulis. Atau ditulis dulu di buku tulis ke-NU-an, baru dibaca. Kirim ke Pak Ali ya. Nanti Pak Ali rekap siapa yang setor tugas dan tidak. Itu saja dari kami, dari Pak Ali. Kurang lebihnya Pak Ali mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tugasnya ini anak-anak ya.